Salam puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul memperhatikan yang tidak kelihatan. Kita akan membaca dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberikan kesaksian bahwa hidupnya di dalam Kristus dan di dalam pemberitaan Injil mengalami banyak sekali penderitaan yang berat. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, Rasul Paulus menyatakan bahwa dia lebih sering dalam penjara. Dia didera di luar batas, kerap kali di dalam bahaya maut. 5 kali disesah, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali karam kapal, terkatung-katung di tengah laut, bahaya banjir, bahaya penyamut, bahaya di kota, di padang gurun, di laut, bahaya dari orang Yahudi, non-Yahudi, dan saudara-saudara palsu. Dia berjelil lelah, bekerja berat, kerap kali tidak tidur, lapar, dahaga, kedinginan, tanpa pakaian. Saya rasa tidak ada di antara kita yang pernah mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ini. Namun Rasul Paulus tidak tawar hati. Karena di ayat yang kita baca tadi, di ayat yang ke-18 dikatakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Rasul Paulus tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah masalah demi masalah, terus ya, masalah demi masalah ya, sampai begitu banyaknya persoalan atau penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, itu yang kelihatan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka atau Rasul Paulus ya, bersama dengan rekan-rekannya itu memperhatikan yang tidak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Jelas yang tidak kelihatan itu adalah Allah dan kekuatannya. Allah itu ada walaupun tidak kelihatan, dan semua manusia itu mempercayai ada kekuatan, ada kuasa di luar dirinya ya, di alam roh. Karena itu banyak orang-orang tentunya di luar iman Kristen merasa perlu mendapatkan kekuatan itu dengan cara mereka, dengan kekuatan supranatural di luar dirinya, melalui perantara orang yang dianggap mampu, orang pintar, dukun, kemudian mungkin dengan bertapa untuk mendapatkan sebuah kekuatan yang dapat mengatasi apa yang terbatas di dalam dirinya. Namun Rasul Paulus mempercayai bahwa ada kekuatan, memang ada kekuatan lain di dalam dirinya, tetapi kekuatan yang dialami atau yang dimiliki oleh Rasul Paulus itu adalah kekuatan yang berasal dari Allah. Tertulis di ayat yang ke-7 dari 2 Korintus 4, tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tangan yang supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jadi Rasul Paulus mempercayai bahwa dirinya memiliki Allah dan memiliki kekuatan yang berlimpah-limpah yang berasal dari Allah tersebut. Dan Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 juga mengatakan bahwa Allah itu memberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 Rasul Paulus juga menasihatkan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi inilah yang dipandang oleh Rasul Paulus ya, walaupun tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi Rasul Paulus percaya ada yang tidak kelihatan, yaitu Allah dan kekuatannya yang menyertai dia, yang ada di dalam dirinya. Kemudian Rasul Paulus mempercayai bahwa di dalam Tuhan itu ada masa depan dan rencana Allah yang indah, yang memang tidak bisa dilihat ya, saat itu. Dan memang tidak ada seorang pun apa yang akan terjadi di depan.
ya, tetapi Rasul Paulus percaya bahwa Allah sebagai pemegang kedaulatan, sebagai pemilik masa depan. Rasul Paulus percaya ya, bahwa ada masa depan ya, sekalipun dia saat itu mengalami banyak penderitaan, seperti tertulis di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Rasul Paulus menuliskan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi inilah yang dilihat oleh Rasul Paulus. Dia melihat ada kekuatan, ada Allah dan kekuatannya ya, yang ada di dalam hidupnya yang berlimpah-limpah bahkan. Dan Rasul Paulus juga melihat apa yang tidak bisa dilihat dengan mata, yaitu masa depan dan rencana Allah yang indah di dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita berteladan kepada Rasul Paulus untuk tidak melihat kepada hal-hal yang bisa kita lihat seperti masalah, persoalan, apalagi ya, pada akhir zaman ini, pada saat-saat ini ya, masalah begitu banyak, bencana, kejahatan, penyakit dan sebagainya. Itu nyata kelihatan di depan kita, tetapi kita percaya sebagaimana Rasul Paulus percaya bahwa ada kekuatan yang tidak bisa kita lihat dengan mata yang perlu kita perhatikan, yaitu kekuatan Tuhan. Jadi jangan berfokus pada apa yang bisa kita lihat, apa yang ada di dunia. Berfokuslah kepada Tuhan dan kekuatannya yang berlimpah-limpah. Pandang kepada Tuhan dan carilah ya, perkara-perkara yang kekal ya, jangan mencari perkara-perkara yang bisa kita lihat di dunia ini, tapi mari kita bersandar penuh kepada kekuatan Tuhan, mencari kekuatannya, dan kita percaya ya, apapun penderitaan yang kita alami ya, yang pastinya tidak seberat Rasul Paulus ya, tetapi seringkali kita rasakan beban yang berat di dalam menjalani kehidupan ini. Percayalah ada kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah yang diberikannya kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami percayakan kehadiran-Mu dalam hidup kami dan kekuatan yang berlimpah-limpah yang Kau anugerahkan bagi kami ya Tuhan. Karena itu kami mau memandang kepada-Mu dengan mata iman kami ya Tuhan. Dan kami boleh mempercayai bahwa kami akan cakap menanggung segala perkara karena kami punya Engkau ya Tuhan, dan kekuatan-Mu Tuhan menyertai kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.